Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Rahma dengan NIM 067 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari hasil mini riset saya dengan judul Analisis Conjoint Preferensi Konsumen terhadap Facial Wash. Di mana latar belakangnya ini, facial wash itu merupakan suatu produk kecantikan yang penting untuk perawatan kulit wajah sehari-hari, di mana facial wash ini dapat membantu kita untuk mengangkat debu-debu, sel-sel kotoran, dan juga sisa-sisa make up yang kita gunakan pada hari itu. Nah, facial wash ini sendiri itu bukan hanya digunakan oleh perempuan, namun juga oleh laki-laki. Dan facial wash ini memiliki beberapa manfaat yang sangat menguntungkan, dan diantaranya itu untuk melembabkan kulit. Nah, karena kita perlu untuk menentukan pilihan untuk membeli facial wash, maka kita itu perlu menentukan pilihan kita, di mana kita menggunakan analisis conjoint, sehingga itu bisa membantu kita untuk menentukan pilihan kita membeli facial wash. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah, di mana tuh kita akan mengetahui bagaimana pengaruh dari harga, merek, terus ada manfaat, jenis kulit, dan tekstur terhadap preferensi konsumen dalam membeli facial wash. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, di mana ini menjelaskan hal-hal yang lebih mendalam dari hasil yang kita teliti, di mana menurut Ramadhani dan Sienatra itu mengatakan bahwa analisis conjoint adalah metode yang digunakan untuk memahami preferensi konsumen terhadap berbagai atribut atau produk layanan. Selanjutnya ada dari Sham et al. Mengatakan bahwa preferensi konsumen adalah sikap suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu produk yang akan dipilih. Selanjutnya ada facial wash, di mana facial wash adalah sabun pembersih wajah yang ringan dan lembut untuk mengangkat kotoran, minyak, dan sisa make up, dari Yuniarsi et al. Selanjutnya ada keputusan pembelian, yang merupakan proses kompleks di mana konsumen memilih suatu produk setelah melalui tahapan pengenalan kebutuhan. Ini dari Kresnadi et al. Selanjutnya ada metode penelitian yang akan dijelaskan lewat tutorial video. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan langkah-langkah dari metode penelitian yang di PP tadi. Nah, di sini kan udah disebutin kan atribut sama level atributnya itu ada berapa. Nah, di sini tuh ada 5 atribut. Ada merek, ada harga, ada manfaat, jenis, dan juga tekstur. Sedangkan levelnya tuh ada 3. Nah, selanjutnya kita akan masukkan data-data ini ke SPSS. Kita buka SPSS, lalu kita pencet data, kita pilih orthogonal design dan generate. Nanti akan muncul seperti ini. Kita masukkan atribut yang kita punya. Yang pertama tuh ada merek. Kita isi sampai ke akhir ya. Terus ada harga. Terus ada manfaat. Terus ada jenis. Terus ada tekstur. Maaf, ada kesalahan. Kita remove. Tekstur. Nah, kita add. Setelah semuanya ini udah kita masukin atributnya yang ada, kita pencet. Terus kita pilih. Terus kita pencet define values. Nah, ini kita masukin. Valuenya kan ada 3 ya, kita punya 1, 2, 3. Terus di sini kita pencet, tadi labelnya tuh ada Wardah, ada Emina, ada Glad to Glow. Lalu kita pencet continue. Kita lakukan sampai akhir ya. Sini define, ada harga, kita lakukan kayak tadi. Terus kita ambil di sini, kita salin. Ini.
terus kita pencet continue, lalu ini lagi 1, 2, 3. Sini ada mengontrol jerawat. Terus kita mencerahkan wajah. Dan yang terakhir ini melembabkan kulit. Kita pencet continue. Kita lanjutkan lagi. 1, 2, 3. Lalu kita salin lagi. Ini semua jenis kulit. Kita pencet continue. Terus yang terakhir ini ada tekstur. Pencet 1, 2, 3. Sini ada gel, ada foam, ada krim atau lotion. Kita pencet continue. Nah, karena ini semuanya udah terisi kan, dari merek sampai tekstur, kita pencet create new data file. Kita pencet file. Di sini kita tuh udah bikin folder yang khusus untuk analisis conjoin di local disk C. Kita namain di sini stimuli. Kita namain stimuli 5. Terus kita pencet save. Nah, kalau udah selesai ini, kita pencet OK. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nanti kita akan memasukkan data dari responden yang sudah kita buat terlebih dahulu. Nah, di sini data respondennya sudah ada 15 responden yang mengisi Google Form-nya. Lalu kita salin. Ctrl C, buka SPSS, terus kita paste with variable names. Nanti akan keluar seperti ini. Lalu kita pencet variable view dan kita pencet measure. Di sini responden kita kasih nominal, terus ini sampai ke bawah itu scale. Kita isi terus sampai bawah. Nah, kalau semuanya sudah terisi seperti ini, kita pencet file, save, masukkan di folder analisis conjoin yang tadi. Terus kita namain data penelitian conjoin 6. Kita pencet save. Nah, setelah itu kita pencet di sintaks yang sudah kita download. Nah, di sini itu ini C karena ini masuk di local disk C dan ini nama foldernya yang kita buat. Lalu di sini kita ubah jadi stimuli 5. Dan ini kita ubah data penelitian conjoin yang 6. Dan ini sudah sesuai dengan faktor-faktor atau atribut yang kita punya. Ada merek, ada harga, ada manfaat, ada jenis, dan juga tekstur. Selanjutnya, kita salin seperti ini. Terus kita buka SPSS. Lalu kita pencet file, new, sintaks, ini, dan kita salin yang di sintaks tadi. Nah, jika sudah seperti ini, kita pencet run.
dan all. Nah, nanti datanya akan keluar seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada hasil dan pembahasan. Dan ini juga akan dijelaskan menggunakan video yang sudah berisi penjelasan dari interpretasi output yang sudah kita miliki. Ini saya akan menginterpretasikan data yang sudah menjadi seperti ini, output dari hasil kita tadi. Nah, di nilai utility ini bisa kita ketahui bahwa responden yang pertama itu lebih menyukai merek Wardah dengan nilai utility-nya itu 0,250 dan dengan harga kurang dari 50.000 yang memiliki manfaat mencerahkan wajah. Dan selanjutnya jenis yang dipilih itu ada dua, yakni kulit kering dan juga semua jenis kulit. Selanjutnya untuk tekstur yang paling disukai itu yang foam. Nah, untuk nilai yang penting itu konsumen atau responden yang pertama itu lebih menilai bahwa di facial wash itu yang lebih penting itu terlebih dahulu melihat di mereknya, di mana ini memiliki nilai sebesar 33,333 dan selanjutnya diikuti oleh jenis, selanjutnya manfaat, tekstur, dan yang paling tidak disukai oleh responden itu di harga. Selanjutnya untuk correlation, baik dari Pearsons dan Candlestone itu signifikansinya yang Pearsons itu 0,00 dan yang Candles itu 0,004, di mana ini menyatakan bahwa kurang dari 0,05 yang artinya ini tuh signifikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang di overall. Ini adalah keseluruhan dari responden dari responden pertama sampai ke 15, di mana responden itu paling menyukai merek Glad to Glow dengan harga kurang dari 50.000 dan memiliki manfaat untuk melembabkan kulit dan juga jenisnya itu untuk semua jenis kulit dan teksturnya mereka lebih menyukai yang krim atau lotion. Selanjutnya untuk important value-nya ini bisa kita ketahui bahwa responden pertama sampai 15 itu paling melihat facial wash dari mereknya, yakni dengan nilai 25,426, dan yang paling tidak dilihat oleh responden dari awal sampai akhir itu ada di harga, yakni dengan nilai 16,823. Selanjutnya untuk korelasinya itu, jika dilihat dari Pearsons dan juga Candlestone, itu signifikasinya sama, yakni 0,00, di mana bisa dikatakan bahwa ini sudah tersignifikasi atau tetap dan jelas. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya untuk hasil dan pembahasan. Nah, selanjutnya ini ada penutup, di mana kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa atribut merek merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap preferensi konsumen dalam memilih produk facial wash, diikuti oleh tekstur, manfaat, jenis kulit, dan juga harga. Konsumen cenderung menyukai produk yang sesuai dengan kebutuhan kulit mereka dan memiliki brand yang sudah dikenal dengan baik. Untuk sarannya, bagi produsen penting untuk memperhatikan atribut yang paling berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Selanjutnya adalah bagi peneliti selanjutnya, di mana disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti aroma, kandungan, dan juga tingkat kepercayaan terhadap produk. Dan yang terakhir, bagi konsumen, di mana hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk memilih produk facial wash selanjutnya. Dan ini adalah untuk daftar pustaka dari jurnal yang saya gunakan untuk mereferensi dalam membuat PPT ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.